Jadi sirkuit Hamiltonnya itu dari A, kemudian D, kemudian C, B, E ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Anawir, nomor stambuk 182059 dari kelas B dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan jawaban final saya melalui video ini. Ya, oke. Sebelumnya kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini soalnya yang nomor 1, buatlah suatu graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Nah, saya bikin di sini saja. Ya, di sini sudah ada ininya ya, sudah ada matriks ketetanggaannya. Nah, sekarang kita coba bikin grafnya terlebih dahulu. Nah, pertama kita mulai dari simpul A. Kita lihat kalau misalnya matriks ketetanggaan itu kalau dia 0, berarti dia tidak bertetangga dengan, atau misalnya tidak terhubung ke simpul yang lain ya. Kalau misalnya dia nilainya 1, nah berarti dia terhubung atau dia bertetangga. Oke, pertama kita tulis saja dulu A. Oke, di sini A dengan A di situ 0 ya. Kemudian A dengan B juga 0, AC 0, A dengan D itu 1. Nah, di sini kita coba hubungkan anggap saja begini ya. Nah, A dengan D itu 1 nilainya. Oke, kemudian A dengan E juga. Oke, kita gambarkan lagi begini. Ya, ini A, D, E. Kita tuliskan dulu. Oke, di sini A dengan DE sudah terhubung. Nah, sekarang kita pindah ke bagian B. Di sini B dengan A itu 0 ya. Sama kayak yang tadi 0. B dengan B juga 0. B dengan C ternyata 1. Oke, sekarang kita coba masukkan C. B dengan C. Kalau kayak begini kan kita belum tahu ya, maksudnya di mana B atau C-nya. Nah, kita cari dulu yang sudah terhubung D. Di sini D dengan B ternyata terhubung ya. Kemudian E juga dengan B itu terhubung. Oke, berarti kita anggap misalnya B-nya itu di sini. B-nya itu di sini. Nah, sini B. Kemudian tadi B dengan C terhubung ya. Nah, ini baru jelas. B dengan C kita taruh di sini. Di sini C-nya ya. Nah, di sini C. Nah, karena di sini kita lihat C dengan D juga terhubung. Nah, jadi lumayan gampang hubungkannya. Nah, sini tadi B, kemudian di atas ini C. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nomor 1 grafnya itu saya buatnya seperti ini. Nah, coba kalau misalnya kita lihat di sini tadi jawaban saya juga seperti ini ya. Nah, kemudian kita
terus ditanya tadi di soal apakah graf nomor 1 ini itu ada circuit Euler atau Hamiltonnya atau tidak. Nah, kalau ada ditentukan. Di sini kita lihat berdasarkan berdasarkan pengertiannya, sirkuit Euler itu dia melewati sisinya tepat satu kali ya. Sedangkan kalau Hamilton itu, sirkuit Hamilton melewati tiap titik atau tiap simpul itu tepat satu kali. Nah, coba kita lihat kalau misalnya yang Euler tadi melewati sisi tepat satu kali. Kita ke sini, kemudian ke sini, ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Nah, yang ini tuh tidak terlewati gitu. Kalau misalnya kita ke sini lagi baru ke sini, itu sudah melanggar aturan dari sirkuit Euler yang katanya harus melewati tiap sisi satu kali, tepat satu kali ya. Tapi di sini nyatanya ada 2 kali, jadi itu tidak bisa. Kemudian coba kita cari jalur lain, begini, kemudian ke sini, ke sini. Nah, ini juga tidak mungkin kita ke sini lagi baru mengisi yang ini ya, karena Euler itu hanya bisa melewati satu sisi tepat satu kali. Nah, jadi di sini di graf nomor 1 ini tidak ada yang namanya tidak ada namanya sirkuit Euler ya. Nah, kemudian kalau sirkuit Hamilton bagaimana? Kalau Hamilton kan itu aturannya graf itu melewati satu titik tepat satu kali ya, atau simpul. Nah, kan misalnya nih titik A di sini, kemudian titik D di sini. Coba kita jalankan di sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah kan, nah di sini tuh sudah terus kemudian kembali ke sini lagi. Nah, di sini tuh ternyata di graf nomor 1 ini dia mendapatkan sirkuit Hamilton karena dia melewati tiap titik tepat satu kali ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali lagi ke A. Jadi di graf nomor 1 ini dia itu mendapatkan satu sirkuit Hamilton dan tidak ada sirkuit Euler ya. Kemudian coba kita ini. Jadi sirkuit Hamiltonnya itu dari A, kemudian D, kemudian C, B, E ya. Ini sama seperti jawaban saya, A, D, C, B, E ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi nomor 1 telah terjawab. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu yang bagian A ya. Apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jelaskan jawaban Anda. Sebelumnya kita perlu tahu dulu graf planar itu adalah graf di mana tiap sisinya itu tidak ada yang saling berpotongan ya. Nah, tidak ada yang saling berpotongan. Dan di sini jawaban saya yaitu graf nomor 1 juga termasuk graf planar ya, karena dia tidak terdapat sisi-sisi yang saling berpotongan gitu. Nah, ini kita lihat tidak ada yang saling berpotongan. Ya, jadi nomor bagian 2A itu bisa karena di sini tidak ada yang saling berpotongan. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang bagian B-nya. Di sini buatlah sebuah graf yang isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Nah, untuk yang bagian B-nya ini yang kita juga harus mengetahui aturan bagaimana suatu graf dikatakan isomorfik ya. Maksudnya isomorfik. Nah, salah satunya itu ya adalah ya ini. Graf maksudnya grafnya itu dia memiliki kecocokan matriks ketetanggaan ya. Jadi suatu graf
graf yang isomorfik itu memiliki matriks ketetanggaan yang sama seperti ini ya. Jadi kita coba buat dua matriks. Nah, kalau yang matriks pertama tadi kan ini ya. Kita copy. Kita copy ke sini. Nah, gini. Ini itu jadi kita harus mencari graf yang isomorfik dengan graf ini ya, graf nomor 1 ini. Nah, kita coba gambar suatu graf lagi dari sini, dari matriks ketetanggaan ini. Nah, kalau tadi kan kita mulai dari A, kita juga bisa memulai dari saya coba lihat contoh dari saya punya saja ya. Begini. Jadi gambarnya itu seperti ini, grafnya itu seperti ini ya. Coba Q E R. Nah, begini. Q R. Kemudian apa tadi lagi? Di sini P. Aduh, maaf ya, di sini soal nomor 1. Apa tadi? T dengan S ya. Coba kita pindahkan saja. Harusnya di sini ya. Nah, sekarang kita coba cocokkan dengan matriks ini ya, matriks ketetanggaan yang ini satunya. Nah, kita lihat P itu dia terhubung dengan S dengan T. Ini ya, T dengan T dia terhubung, kemudian T dengan S. Nah, kemudian T-nya itu dia terhubung ke P dengan Q. Nah, ini ya, P dengan Q. Kemudian yang Q itu dia terhubung ke R, kemudian S, Q dengan S, kemudian Q dengan T ini ya. Kemudian coba kita ke R. R itu dia terhubung ke Q. Ini R dengan Q, kemudian R dengan S. Ini R dengan S ya. Nah, kemudian S sendiri dia terhubung ke P, terhubung ke Q, terhubung ke R ya. Nah, kalau kita lihat di sini seharusnya dari matriks dengan graf ini tidak ada masalah ya. Cuman kita coba lihat di graf yang satu dengan graf yang ini, apakah dia sama? 0 0 0 0 0 0 1 1 ya, sama. Kemudian baris kedua 0 0 1 1 1 sama. Kemudian yang baris ketiga 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 sama juga ya. Kemudian baris keempat 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0. Jadi sama juga. Kemudian baris terakhir yaitu 1 1 0 0 0. Di sini juga 1 1 0 0 0. Jadi sama ya. Jadi graf yang isomorfik dengan graf yang nomor 1 tadi adalah graf ini ya. Ini. Ya, karena dia punya ini sebenarnya ada beberapa cara untuk menentukan apakah dia isomorfik atau tidak. Cuman salah satu caranya yaitu dengan matriks ini ya, mencocokkan matriksnya. Kalau dia matriksnya sama,
otomatis dia isomorfik dengan yang ini. Oke. Kita sekarang lanjut lagi ke, jadi yang nomor 2B sudah terjawab. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Gunakan algoritma pewarnaan graf Welch-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Kembali kita menggunakan graf yang nomor 1 ini. Untuk titiknya, kalau untuk pewarnaan titiknya itu saya warnain hurufnya saja ya, biar agak lebih mudah. Nah, oke. Untuk pewarnaan algoritma pewarnaan Welch-Powell, jadi dia itu kita harus mengurut dari jumlah yang derajatnya paling tinggi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat yang paling tinggi itu derajatnya yaitu B dengan D ya. Ada 3, ada derajatnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, di Welch-Powell itu kita melakukan pewarnaan di derajat yang paling tinggi. Nah, setelah diwarnai itu kita melihat derajat di bawahnya yang tidak terhubung ke ini simpul pertama yang diwarnai ya. Nah, jadi seperti itu cara mewarnainya. Oke, yang pertama kita langsung saja, misalnya di sini B ya, B, yang B ini. Di sini dia kan paling tinggi derajatnya dengan D, cuman saya ambil B duluan. Nah, di sini B, misalnya kita warnai biru ya, biru. Jangan biru ini. Nah, biru. Kita warnai warna biru. Kemudian kita lihat yang derajatnya 2, kemudian itu dia tidak bertetangga dengan huruf B. Ya. Jadi dia tuh harus diwarnai sama ya, maksudnya harus diwarnai sama untuk yang derajatnya di bawah ini simpul utama. Jadi misalnya ini 3. Nah, sekarang kita cari yang derajatnya 2, yaitu A, E dengan C. Setelah itu kita cari yang tidak bertetanggaan dengan B. Kita lihat E dengan C bertetanggaan, kemudian A di sini tidak bertetanggaan dengan B. Nah, maka A ini kita warnai sama dengan yang B. Jadi seperti itu ya, warna biru. Kemudian kita lanjut ke D lagi ya, yang paling tinggi itu masih 3. Nah, kemudian D ini kita kasih, misalnya kita kasih warna merah ya, kita kasih warna merah. Kemudian kita sama caranya seperti yang tadi, kita cari yang nomor derajatnya 2 tapi tidak terhubung ke D ya. Kebetulan di sini A sudah diwarnai dan juga dia kebetulan terhubung dengan D. Jadi di sini bukan warna merah juga. Yang C karena dia bertetangga, jadi dia tidak berwarna merah. Nah, kemudian di sini E, dia tuh berderajat 2 dan dia tidak bertetangga dengan D. Nah, berarti E ini kita kasih warna merah juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian tersisalah C sendiri. Nah, C ini kita kasih warna lain juga, yaitu warna hijau misalnya ya. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan pewarnaan. Nah, kemudian disuruh mencari berapa bilangan kromatik dari graf yang ini ya, pewarnaannya. Nah, nilai bilangan kromatik itu yaitu minimal ada berapa warna yang dibutuhkan untuk graf ini ya, graf ini. Nah, kebetulan di sini ada 3 warna, berarti nilai bilangan kromatiknya yaitu tunggu dulu.
bilangan kromatik. Di sini keyboard saya agak bermasalah ya, jadi mohon dimaklumi. Nah, ini kemudian X dalam kurung G itu sama dengan yaitu 3 ya. Nah, jadi ini jawaban untuk nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini gunakan algoritma prim dan Kruskal untuk menentukan pohon perentang minimum ya, atau minimum spanning tree dari graf berbobot berikut ini. Jadi grafnya seperti ini. Nah, kebetulan saya juga sudah membuatnya di sini. Ya, kebetulan grafnya seperti ini. Seperti ini ya grafnya. Kemudian kita disuruh cari menggunakan algoritma prim. Nah, sambil mungkin saya menjelaskannya sambil saya menjawab soal ini ya. Oke. Pertama kita cari misalnya saya mau mulai dari ini ya, dari A. Dari A ini saya mau mulainya. Nah, kemudian kita cari yang nilainya paling sedikit ya. Nah, begini. Jadi kita untuk mencari start awalnya juga kita harus lihat bobotnya ya. Di sini bobot paling terkecil yaitu 1, dan ada A, E, C dengan D, H juga. Nah, kita bisa pilih, misalnya kita mau mulai dari A. Jadi saya mulainya dari A ya. Nah, di sini A ada 1 dengan 1. Nah, kita mulai dari A ke B. Misalnya gini ya, A ke B. Kita kasih misalnya ini 4 saja atau 2 lah. Jangan 4. 3. Nah, 3 saja ya. Nah, ini A ke B. Nah, kemudian kita lihat lagi yang 1. Nah, misalnya kan dari sini A dengan B. Di sini A dengan B, kita lihat yang nilai sisinya itu 1 ya, nilai bobot sisinya itu 1. Bukan 1 sih, maksudnya yang paling kecil yang mana begitu ya. Nah, di sini A ke E itu 1. Kemudian B ke C itu 2. B ke F itu 3. Nah, kita lihat yang paling kecil yang mana, yaitu A ke E, berarti 1 ya, berarti A ke E. Kita gambar lagi yang kedua, yaitu A ke E. Nah, A ke E. Kemudian kita lihat lagi, misalnya ini B ke C itu 2, B ke F itu 3, kemudian E ke F 2, E ke I 2. Nah, kalau begini kita pilih saja ya. Nah, saya maunya dari B ke 2, maksudnya B ke C, maaf. B ke C. Ini ya, maaf, terlalu besar kayaknya. B ke C, kita pakai standar dulu. A. Ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini C ke G itu 3, C ke D itu 1. Nah, berarti kita pilih yang paling kecil ya, berarti 1. Oke, kita lanjut dari C ke D. Ini C ke D. Oke.
sekarang kita lanjut lagi. Nah, setelah dari C ke D itu kan di sini kita lihat D lagi. D ini dia tidak bisa ke A ya, tidak bisa ke A. Kenapa? Karena kalau misalnya D ke A itu dia akan menjadi sebuah circle. Maksud circle itu yaitu dia saling terhubung begini, itu tidak boleh kalau misalnya dalam spanning tree ya. Tidak, itu aturannya memang seperti itu, tidak boleh. Nah, makanya D ke A itu tidak boleh. Nah, sekarang pilihannya sisa dua, D ke H atau D ke P. Kita lihat yang paling kecil yaitu H. Berarti kita lanjut lagi ke D ke H ya. Kita lanjut D ke H. Di sini H. Nah, kita lihat di sini setelah itu H ke G itu 2. H ke L, ini L ya. H ke L itu 3. Tentu saja kita pilih yang paling kecil yaitu G ya. Ini sudah sama. Oh ya, harusnya kita sama rata ya. Nah, kita lanjut H ke G. H ke G 2. Nah, setelah itu kalau mau lanjut ke G itu kan kita lihat di sini lagi. Kita lihat kalau misalnya ke G ke C itu kan 3. Nah, kalau G ke F juga 3. Sedangkan kita lihat di sini masih ada yang 2 ya, masih ada yang 2. Nah, kita selesaikan yang 2 dulu. Jadi kita jangan langsung masuk langsung yang ketiga gitu ya. Nah, kenapa tadi ini bisa langsung masuk ke 2? Nah, ini karena tidak ini ya. Kalau misalnya ini C ke D ini kan otomatis kita harus menghubungkan yang dari sini dulu ke sini. Tidak boleh langsung misalnya kita mau selesaikan yang satu dulu ya. Kita mau selesaikan yang satu. Kemudian kita A ke B, A ke E, terus tiba-tiba C ke D. Itu tidak bisa ya, karena kita harus saling kalau di algoritma prim itu kita harus saling terhubung begitu ya. Jadi harus diaktifkan istilahnya ya, aktifkan dulu yang di sini, baru kita bisa langsung ke C sini gitu ya. Nah, kalau di sini kan ini ya. Di sini misalnya masih ada 2. Nah, ini kan sudah terhubung yang E sama D ini. Otomatis kita harus selesaikan yang sudah terhubung dulu, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dari D ke P ya. Oke, maaf. Kan di sini G. Di sini G. Nah, kemudian karena di sini tadi saya bilang tidak boleh, karena di sini masih sudah 3, kita cari yang terkecil dulu. Kita sebenarnya bisa dari E ke I dulu ya, E ke F. Cuman di sini sesuai dengan yang saya kerja, di sini saya bikinnya D ke P dulu ya. Jadi kita bikin dari D ke P. Nah, kalau yang seperti itu kita pakai yang begini. Anggap seperti ini garisnya. Nah, begini ya, D ke P. Nah, setelah dari D ke P, kita lihat, kita kan ini kan berarti P ya, berarti P artinya simpul P ini sudah aktif ya. Ini sudah bisa dihubungkan dengan yang tetanggaannya. Nah, kemudian di sini P ada L, ada O. Di L itu 2, ke O itu 3. Kita pilih yang paling kecil ya, itu 2, berarti kita ke L. Lanjut ke L.
Nah, setelah itu, setelah dari L, kita lihat di sini kan sudah 3 ya, sudah 3, 3. Dan ini juga L tidak boleh ke H, karena kalau dia ke H, otomatis ini akan jadi sebuah circle ya. Nah, setelah di sini sudah tidak ada, kita kembali ke titik E di sini. Kita kembali ke titik E. Nah, di sini titik E, E ke F sama E ke I 2 ya. Berarti bisa kita ke E ke F dulu. Nah, ini E ke F 2. Oke, setelah E ke F, ini kita ke bawahnya lagi, yaitu ke I. I juga nilainya 2 ya. Ke I. Nah, kemudian kita lihat dari I sini, ini kan 3 ya, ini juga 3. Terus di sini juga dari F sini 3, 3. Berarti otomatis di sini tidak bisa. Nah, kemudian bukan tidak bisa, karena di sini masih ada, oh maaf ya, di sini sebenarnya ada 2. Kalau di soal di sini ada 2. Nah, berarti kita harus selesaikan yang ini dulu, A ke M ya, karena ini titik A sudah aktif. Nah, berarti kita harus selesaikan yang itu dulu ya. Anggap seperti ini. Nah, ini M. Ya, di sini titik M. Nah, kemudian di sini kalau M ke I itu kan tidak bisa 3 ya. Dan juga kalau misalnya M ke I itu kan otomatis nanti jadinya dia circle ya. Nah, jadi ini tidak boleh yang seperti itu. Nah, jadi kita otomatis M ke N ya, karena disitu juga nilainya 2. Lanjut M ke N. Setelah itu dari N juga kan di sini 4. Nah, di sini kan 2. Berarti kita pilih yang ke ini ya, ke O, karena di situ nilainya 2. Oh ya. Nah, setelah itu di sini kan sudah, nah, 2 semuanya sudah terisi ya, sudah terisi yang 2 semua. Sekarang kita pindah ke yang nilainya 3 ya. Di sini misalnya I ke J misalnya ya, I ke J. Atau misalnya F ke J, itu juga boleh ya, boleh. Cuman kalau di jawaban saya tulisnya di sini ya, I ke J.
Coba kita bikin begini saja. Kita ikut yang di jawaban saya. Tapi kalau mau bikin FKJ juga bisa. Yang penting itu tadi dia tidak membuat circle ya. Nah, kemudian sudah sini J. Nah, setelah itu apalagi yang ada? Nah, ini L ke K ya. L ke K di sini nilainya 3. Kenapa tidak L ke H? Karena ya itu tadi. Otomatis dia akan membentuk circle kalau L ke H ya. L di sini. Nah, kemudian L ke K. Oke. Kalau dilihat-lihat di sini sudah tidak ada lagi yang bisa dihubungkan ya. Kalau M ke P tidak bisa, G ke K juga tidak bisa, apalagi B ke F tidak bisa, F ke J tidak bisa, ini tidak bisa. Oke, jadi ini untuk yang algoritma primnya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita hitung bobotnya. Kita hitung bobotnya ya. A ke B 1 tambah A ke E 1 terus ditambah ini 2 B ke C tadi 2, kemudian C ke D itu 1, kemudian D ke H 1, terus H ke G itu 2, kemudian D ke P itu 2, P ke L 2, L ke K 2, 3 maaf 3, kemudian A ke M 2 ditambah A ke E, tadi A ke E sudah ya, E ke F 2, terus E ke I 2, I ke J 3, M ke N 2, N ke O 2 ya. Jadi hasilnya 1 tambah 1 2, 4 6 8 10. Ini berapa ini? Dua, 4, 6, 8, 11, 22, 25, 24, 26, 28 ya. Jadi hasilnya semua 28. Nah, kalau di jumlah-jumlah semua bobotnya itu hasilnya 28 ya. Jadi seperti itu untuk yang algoritma prim. Nah, adapun untuk yang algoritma Kruskal. Nah, beda. Kalau algoritma Kruskal sendiri, coba saya ambil dulu ini tabelnya. Nah, kalau algoritma Kruskal bedanya dengan yang prim, dia itu kita bikin dulu tabelnya, kemudian itu bobotnya kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, misalnya kayak seperti ini. Itu kan bobot yang terkecil kan 1 1 1 1. Nah, satunya kan di sini ada 4 1 1 1 1. Kemudian 2 ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ya, ada 11. Kemudian yang bobotnya 3 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10, dan yang 4 itu ada 3. Jadi seperti itu. Nah, kemudian
ini saja dihubung-hubungkan. Nah, kita gambar lagi. Jadi maksudnya ini yang dicentang, ada yang disilang. Nah, itu nanti saya jelaskan seiring berjalannya waktu ya. Kita coba kerja saja dulu. Nah, kita mulai dari yang bobotnya paling kecil, 1 ya. A ke B. Ini ya, A ke B. Kita gambar A ke B. A ke B. Kemudian A ke E. Ini A ke E. Kemudian C ke D. Ini ya di sini. C ke D. Ini sudah lurus. Anggap saja lurus ya. Kemudian setelah itu D ke H. Di sini ya, D ke H. Nah, di sini yang 1 sudah terisi semua. Kemudian kita lanjut yang bobotnya 2 ya. Nah, ini B ke C. Jadi di sini B ke C. Nah, kemudian D ke P. Ini D ke P. Kita yang ini ya, anggap ya ikut yang di sini juga. Kemudian setelah D ke P, A ke M. Di sini A ke M. Oke, M sudah. Kemudian selanjutnya E ke F. Nah, sini ya, E ke F. Maaf. Di sini E ke F. Setelah E ke F, G ke H. G ke H di sini. Setelah G ke H, P ke L. Ini ya, P ke L. Nah, terus setelah P ke L, di sini saya tulisnya M ke N. M ke N yang ini ya, berarti ini M ke N. Setelah M ke N ada N ke O. Ini N ke O. Setelah N ke O, E ke I. Sini berarti ya, E ke I. Setelah E ke I, M ke P. Mana nih? M sini M ke P. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau misalnya anggap kita gambar ya. Nah, ini akan jadi circle. Circle-nya di mana? Di sini. Set. Nah, itu kan. Nah, itu akan jadi circle. Itu sudah tidak sesuai dengan aturan spanning tree ya. Kemudian setelah M ke P tadi, makanya saya kasih silang karena di sini maksudnya itu tidak boleh digambar ya. Nah, kalau yang dicentang artinya bisa digambar. Oke, setelah itu ada A ke D. A ke D, di sini A, D. Di sini juga tidak bisa karena nanti akan jadi circle. Kemudian B ke F. Nah, sini saya masuk yang angka 3 ya. B ke F di sini ke sini tidak bisa karena nanti akan jadi circle. Nah, walaupun dia berbentuknya persegi tapi kita bilangnya circle karena dia terhubung semua ya. Akan jadi sirkuit ya, istilahnya seperti itu. Dia akan jadi sirkuit. Kemudian C ke G. C ke G itu juga tidak bisa. Kemudian F ke G. Ini F ke G itu juga tidak bisa. Nah, kemudian di sini lagi ada I ke J. Nah, kalau I ke J bisa. Ini I ke J.
Setelah itu ada I ke M tidak bisa ya, nanti jadi sirkuit. Kemudian K ke O atau O ke K. Nah begini, K ke O. Nah terus LK ke L atau L ke K ini tidak boleh, tidak bisa karena nanti akan jadi sirkuit juga. Kemudian H ke L, ini ya, H ke L tidak bisa juga jadi sirkuit. O ke P tidak bisa ya, tidak bisa. Ini mana, O ke P tidak bisa jadi sirkuit nanti. Setelah itu J ke K, J ke K tidak boleh, tidak bisa. Kemudian J ke N di sini tidak bisa juga. Kemudian G ke K, G ke K tidak bisa ya. Nah jadi seperti ini untuk yang kruskal ya. Nah untuk menghitung bobotnya kita hitung saja ini yang dicentang-centang. Nah setelah dihitung-hitung, di sini juga hasilnya yaitu 28 ya, sama saja ya. Nah, jadi kan di sini ada perbedaan tadi ya dengan prim. Kalau di prim tadi saya ambil yang L ke K ya, dan yang ini O ke K itu saya tidak ambil. Tapi sebenarnya bisa saja kalau misalnya di sini L ke K juga bisa, asalkan dia tidak terhubung gitu ya, tidak menjadi sebuah sirkuit ya. Jadi seperti itu jawaban final saya. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh dosen pengampu. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan, karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa dan kebenaran adalah hanya milik Tuhan semata. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlian Nawir, signing out, bye bye.